Mohon maaf nih rekamnya. Semua semester 3 kan? Tidak ada yang di luar semester 3 ya? Oke. Mata kuliah ini yang Anda pelajari sekarang ini adalah mata kuliah yang dapat dikatakan kalau Anda akan membangun rumah, ini salah satu fondasi. Jadi kalau seseorang membangun rumah, kuat tidaknya rumah itu sangat tergantung pada fondasi yang dia buat. Kalau fondasinya dari pasir, ya pasti gampang roboh. Tapi kalau fondasinya kuat, rumah itu akan kuat. Kalau saya ibaratkan Anda menempuh perkuliahan program S1 biologi, ibarat Anda sementara membangun sebuah rumah, yang rumah itu dinamakan SSI atau Sarjana Sains Biologi, maka salah satu fondasi yang penting adalah mata kuliah yang sementara Anda pelajari saat ini. Nama mata kuliah itu adalah biokimia, biochemistry. Saya katakan ini bukan karena Mir Solewati sudah sampai S3, tapi experience, benar-benar pengalaman, ketika Anda mahasiswa itu kuat dalam konsep biokimia, Anda baik dalam konsep biokimia, itu akan sangat-sangat membantu Anda mempelajari bidang-bidang biologi di atasnya, seperti mikrobiologi, fisiologi, biomolekuler, genetika, dan sebagainya. Jadi, saya sampaikan di awal, ketika Anda memahami dengan baik the basic concept of biochemistry, konsep-konsep di biokimia itu akan sangat-sangat membantu Anda, tidak saja hanya pada program S1, tapi dia akan berlanjut sampai pada program S2, bahkan S3. Karena itu pada pertemuan awal ini saya tegaskan, biokimia ini adalah mata kuliah yang jadi fondasi di biologi. Tapi tidak usah susah. Biologi itu ada dua kajian sebenarnya. Ada kajian biologi yang bersifat konkret, ada yang kajian biologi yang bersifat abstrak. Kalau yang konkret, nanti mungkin Anda ambil mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan. Kalau Anda pelajari morfologi, bagaimana bentuk daun, bentuk batang, bentuk bunga, objeknya konkret. Ya. Atau kajian ekologi, bagaimana ekosistem, komunitas, populasi, objeknya konkret. Konkret maksudnya Anda bisa raba, Anda bisa lihat, Anda bisa interpretasi langsung menggunakan panca indera. Tetapi di biokimia ini agak different. Karena objek studi biokimia itu bersifat abstrak. Contoh, saat pagi hari ini ketika kita akan mulai mengawali hari, pasti kita minum, makan, atau sarapan. Sesuatu yang kita makan atau yang kita minum pagi ini, dia sementara berproses di sel. Kalau dia tidak berproses, Anda tidak dapat bekerja. Kita tidak dapat berpikir, tidak dapat bergerak. Karena setiap sel kita butuh energi dalam bentuk adenosin trifosfat untuk melakukan fungsi-fungsi seluler. Fungsi bergerak, fungsi berpikir, fungsi bernafas, fungsi transport, bahkan fungsi antibodi. Karena sekarang banyak virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19. Ya, itu kita tidak bisa lihat, beda dengan struktur perkembangan tumbuhan. Bentuk bunga, bentuk batang, kita bisa lihat. Oh, ada bentuk bunga roset, ada bentuk batang, ada yang percabangan, ada yang monopodial, simpodial, dan sebagainya. Itu bisa kita cerna dengan mata. Tapi makanan yang kita makan, apakah kita makan nasi, roti, dan dia bekerja di dalam sel, wujudnya kita dapat berbicara, mata kita dapat kita gerakan, kita dapat berpikir, itu wujud dari aktivitas makan makanan yang dimetabolisme dalam sel. Kita hanya bisa melihat wujudnya, tapi kita tidak bisa melihat proses itu bagaimana berlangsung. Kita tidak dapat melihat, kita setiap hari kulit wajah kita itu mengalami pembelahan sel. Karena di kulit wajah 10 jam itu harus berganti sel-selnya. Kecuali orang yang sudah mulai menua, terjadi perlambatan pembelahan sel. Kita tidak bisa lihat proses pembelahan sel, tapi itu berlangsung. Kalau dia tidak berlangsung, maka muka kita akan keriput dan sebagainya. Kalau pada orang sudah tua kan mukanya cenderung keriput karena sudah mengalami perlambatan pembelahan sel dibandingkan dengan Anda yang masih usia muda, pembelahan sel itu masih cepat. Ya. Jadi ini yang saya mau tandaskan ke Anda bahwa welcome to study biochemistry, sesuatu yang bersifat abstrak,
sesuatu yang mempelajarinya sebaiknya ada di laboratorium. Ulangi, sebaiknya ada di laboratorium. Ini saudaranya genetika, saudaranya biologi sel, saudaranya biomolekuler. Genetika, biokimia, biomolekuler, biologi sel, itu adalah akar dari biologi. Itu adalah fondasi dari biologi. Yang semuanya ketika Anda pelajari tidak bisa dilihat dengan mata. Kita tidak bisa melihat mata secara langsung DNA kita. Kita tidak bisa melihat secara langsung struktur seluler kita. Kita tidak bisa melihat secara langsung bagaimana fate, nasib dari nasi yang kita makan, air yang susu yang kita minum dan sebagainya, sehingga dia ditransformasi atau dimetabolisme menjadi energi. Kita tidak bisa lihat, tapi wujudnya kita bisa lihat. Kita tidak bisa lihat bagaimana klorofil menyebabkan daun berwarna hijau, tapi kita bisa lihat daun itu berwarna hijau. Karena ada gen di dalam daun itu yang mengkode klorofil, sehingga ketika klorofil dibentuk, maka dia akan membentuk zat hijau daun. Sehingga daun kita bisa lihat hijau. Atau pada jenis-jenis bunga yang lain, ada gen yang mengkode antosianin, sehingga bunga warna merah dan sebagainya. Kita tidak bisa lihat secara biokimia, biomolekuler, genetika, biosel, tapi kita bisa lihat strukturnya secara morfologi, anatomi, karena itu bersifat konkret. Jadi ini pesan pertama, Anda ingat biokimia itu abstrak. Kalau ilmu-ilmu abstrak itu harus dikonkretkan. Anda mengerti maksud saya? Bagaimana mengkonkretkan biokimia dengan cara eksperimen di laboratorium. Ini izin share PowerPoint sedikit. Anda bisa lihat PowerPoint ini? Bisa? Bisa, benar. Sudah lihat PowerPoint-nya? Maaf. Tolong direspon ya, kasihan karena ini beda dengan perkuliahan langsung. Sudah bisa? Bisa, Bener. Nah, welcome to the jungle, welcome to the biokimia, sesuatu yang tidak bisa. Yang ini ada beberapa materi, nanti apa juga akan sampaikan ini Ibu Tanor, Ibu Kaprodi. Tapi kita mulai dari pendahuluan, ada biokimia karbohidrat, ada bagi kelompok, nanti kita bagi kelompok. Biokimia karbohidrat itu ada 2 kelompok. Bisalah kita ambilnya kelompok 3-4 di situ, atau nanti kita cabut undi. Baru ada biokimia protein, dan struktur klasifikasi protein, metabolisme protein. Baru ada biokimia enzim. Kayaknya benar sampai di sini, Enci Tanur setelahnya. Nanti kita akan bagi 6 kelompok. Materi kita di sini biokimia karbohidrat, biokimia protein, dan biokimia enzim. After meet itu akan disampaikan oleh Ibu Tanur. Tapi kita akan praktikum. Sebelum lanjut, Ner mau tanya, Anda tinggal di kampus atau masih di rumah? Halo? Masih di rumah, Ner. Masih di rumah maksudnya bukan di tempat kos ya? Iya, Ner. Soalnya nanti ya sama dengan semester lalu ada perwakilan. Tapi benar dengar kemarin sudah akan dimulai perkuliahan secara bertahap presentasi 20%, berapa persen yang harus secara luring, tidak secara daring, ya. Jadi Anda siap-siaplah untuk itu. Nah, ini saya lewati saja, nanti materi ini benar bagikan. Ini saya harapkan Anda ada kemampuan laboratorium, karena ini tuntutan sekarang. Biologi akan menjadi sastra kalau tidak ada praktikum, ya. Ini nanti Anda pelajari saja. Nah, lab kita belum seperti ini. Tapi bisa dilihat ini ya, halo? Halo? Bisa, Ner. Bisa, Bener. Orang pelet belum seperti ini, tapi suatu saat mungkin akan seperti ini. Semoga. Ya. Ini bagaimana kita kuliah. Kita akan buat 6 kelompok. Nanti setelah ini Anda buat, maaf Ner lihat jam. Karena Ner akan apel. Baru kuliah kita masih daring. Ada praktikum biasa di lab dengan protokol COVID. Nanti Ner ingin tahu siapa yang ketua kelas ya? Halo? Saya, Bener. Sayanya itu siapa? Ner di presentasi ini. Nama? Ketua kelas? Halo? Ya, Bener. Saya, Bener. Veina, Bener. Veina tinggal di mana sekarang, Veina? Di Tondano, Bener. Oke, good. Berarti Ner juga akan ke kampus bentar. Ya, simple seperti tidak masalah untuk praktikum. Nanti ketua kelas akan banyak berhubungan dengan lab. Jadi tolong fasilitasi ini supaya kita berjalan lancar. Perkuliahan kita menggunakan aplikasi yang ada di LMS Unima.
LMS itu Learning Management System. Anda sudah tahu LMS kan? Halo? Ya? Iya, Sudah, Mer. Mer. Sudah coba-coba masuk kan di LMS. Begitu juga nanti kalau LMS kita bermasalah, kita akan menggunakan Google apa? Bentar ya, sebentar. Nanti kalau LMS kita bermasalah, kita pakai Google Classroom. Tapi harapan NER LMS kita tidak bermasalah. Berikut kuliah kita sistem webinar bisa dengan Google Zoom atau Google Meet. Nanti kita lihat, menurut Anda lebih baikkan Zoom atau Google Meet? Halo? Tolong direspon ya. Unmute. Lebih bagus Google Zoom atau Google Meet di penerimaan Anda? Zoom, Ner. Oke. Google Meet. Google Meet-nya posisi yang bilang Google Meet tidak di. Oke, nanti kita sering gantilah. Cuma di Google Meet agak mengalami kesulitan ketika share PowerPoint dan sebagainya. Nah, ini kita ada tugas mandiri, saya akan berikan review. Baru kita ada tugas mohon maaf ya, izin Bu Asdir sementara kasih kuliah. Bu Asdir boleh kita telepon selanjutnya. Maaf. Nggak apa-apa Bu Asdir, nggak apa-apa. Iya, makasih Bu Asdir. Sebentar, iya makasih. Oke, Mener lanjut. Masih bisa dengar suara Mener? Halo? Masih, Mer. Nah, itulah semua mulai apel berarti. Nah, ini ada UTS, ada ujian akhir semester, nanti ada pembobotannya ya. Oke. Sekarang Mener berikan pengantar tentang biokimia, objek studi biokimia. Di dalam biokimia, kita akan mempelajari mikroba, sel mikroba, hewan dan tumbuhan. Jadi komplit lah. Biokimia kita belajar tidak hanya sebatas tumbuhan atau hewan, tapi dari mikroba. Anda ingat, mata kuliah biokimia tidak hanya dipelajari di biologi, karena ini sangat penting. Orang pertanian akan mempelajari biokimia. Orang perikanan akan mempelajari biokimia. Orang kedokteran akan juga mempelajari biokimia. Dan semua ilmu-ilmu hayati itu akan mempelajari biokimia. Karena biokimia itu salah satu kunci menjawab fenomena kehidupan atau biologi. Kita tidak bisa menjawab fenomena kehidupan biologi tanpa paham dengan biokimia. Karena itu biokimia namanya juga biokimia, ini gabungan dari biologi dan kimia. Sederhananya adalah biokimia terang definisikan sebagai proses-proses atau reaksi kimia yang berlangsung dalam sel atau dalam unit kehidupan. Kalau Anda ambil tadi waktu pada saat Anda ambil air panas, coba Anda praktek di rumah sebentar, air panas, Anda tambahkan teh celup, baru Anda tambahkan gula. Awalnya 3 material ini terpisah. Air sendiri, H2O, X sendiri, baru gulanya sendiri, sukrosa, baru tehnya sendiri. Tapi ketika mereka digabungkan dan Anda bantu secara fisik dengan mengaduk, maka akan terjadi reaksi kimia di sana. Reaksi kimia yaitu peleburan atau percampuran antara molekul-molekul air baru dengan bergabung dengan atau bereaksi dengan sukrosa disakarida dan juga akan bereaksi dengan T, tanin, banyak tanin di T, fenolik, senyawa fenolik, sehingga mereka pada produk akhirnya pada saat Anda bikin teh gula atau teh itu yang jadinya tidak lagi terpisah. Gula, serbuk-serbuk gula tidak berdiri sendiri, tehnya tidak berdiri sendiri, airnya tidak berdiri sendiri, tapi dia akan menjadi satu karena telah melakukan proses atau reaksi kimia. Nah, reaksi kimia yang saya sampaikan tadi itu adalah reaksi kimia yang berlangsung secara kimia. Beda dengan reaksi kimia yang kita pelajari di biokimia. Bisa kita samakan, Anda minum air, Anda minum teh tadi yang sudah digabung. Dia akan dibawa ke sel dan akan bereaksi di sel. Tapi reaksi yang berlangsung dalam gelas itu tidak pada sistem hidup. Beda dengan reaksi biokimia yang mensyaratkan proses atau reaksi itu berlangsung pada sistem yang hidup. Dalam ini pada sel yang hidup. Ya, sudah bisa bedakan kan di sini perbedaan antara reaksi kimia dan reaksi biokimia.
Sama-sama reaksi kimia, tapi reaksi kimia pada bahan bakunya bisa sama, air, sukrosa, dan teh tadi, tapi yang satu berlangsung pada gelas, sistem yang tidak hidup, yang satu berlangsung pada sel, sistem yang hidup. Ya. Nah, karena reaksi biokimia berlangsung pada sistem yang hidup, maka reaksi ini sangat unik, sangat spesifik, dan sangat terkoordinasi atau terkontrol. Ulangi ya, reaksi biokimia itu sangat spesifik, sangat terorganisasi dan sangat terkontrol. Mengapa? Ada satu hal yang terlibat dalam reaksi biokimia yang sebenarnya tidak terlibat secara aktif pada reaksi kimia. Apa namanya? Enzim. Enzim atau biokatalisator adalah aktor kunci atau apa dapat saya katakan salah satu penentu, salah satu yang apa namanya yang jadi indikator dari reaksi biokimia. Semua reaksi biokimia umumnya melibatkan kerja enzim. Di samping ada regulasi molekuler, enzim juga dibentuk karena regulasi molekuler dari gen, ekspresi gen, dan di samping juga ada hormon dan sebagainya. Ya, jadi salah satu pembeda reaksi biokimia dan reaksi kimia biasa keterlibatan enzim, mekanisme regulasi molekuler yang melibatkan gen, hormon dan sebagainya. Jadi key dalam reaksi biokimia. Sampai di sini Anda bisa ada pertanyaan? Halo, masih bisa ikutin kuliah Mner? Halo? Bisa, Mner. Tolong direspon ya, supaya Mner nara. Oke. Jadi ini proses biokimia yang unik itu ada glukosa berdasarkan rasio ATP. Maksudnya yang unik kalau Anda ambil reaksi kimia biasa kan dia tidak diatur. Anda mau kasih gula sebanyak-banyaknya silakan. Kalau pada reaksi biokimia, Anda kasih gula sebanyak-banyaknya, sel itu akan merespon. Gula akan diubah menjadi glikogen kalau masih sehat. Kalau tidak ya pada penderita diabetes, gula akan tetap ada di dalam sistem peredaran darah. Sehingga dapat menyebabkan banyak disfungsi metabolisme, kebutaan dan sebagainya pada situasi yang kritis. Beda dengan reaksi biokimia. Akan diatur berapa proporsinya, berapa kebutuhan harian. Kalau Anda melewati batasan kebutuhan konsumsi harian karbohidrat, protein, dan lemak, ya Anda akan menjadi obesitas, melar, gendut, dan sebagainya. Itu reaksi biokimia. Beda dengan reaksi kimia biasa yang tidak dikontrol secara ketat atau secara spesifik. Dalam proses biokimia, dia harus mengarah pada equilibrium, keseimbangan. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau lebih gangguan metabolisme, kalau kurang gangguan metabolisme. Dia selalu dalam keadaan equilibrium. Sehingga setiap hari kita butuh asupan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam jumlah yang sesuai. Dalam jumlah sesuai kebutuhan seluler kita, maka kita dikatakan dalam keadaan homeostasis. Ya, homeostasis. Ini, nah Anda karena waktu sudah akan persiapan untuk apa namanya apel, akan saya berikan tugas di LMS, nanti Anda periksa. Nanti ada tugas Anda untuk membuat PowerPoint. Saya PowerPoint saja, pengen ribet-ribet. PowerPoint jadi mesti beda ya. Tentang, Anda bisa catat ini. Anda bisa catat. Tugasnya dalam bentuk PowerPoint ya. Ini dasar seluler yang melatar belakangi biokimia. Dasar fisika yang melatar belakangi biokimia, dan dasar kimia yang melatar belakangi biokimia. Oke. Tugas ini Anda buat, hello, masih bisa dengar suara Mner? Bisa, Mner, bisa. Bisa, Mner. Jadi dasar seluler gini ya. Tugas ini Anda buat dalam bentuk PowerPoint. Bisa? Halo? Bisa? Bisa, Mner. Bisa, Mner. Bisa, Mner. Setelah Anda buat dalam PowerPoint, Anda jelaskan dan rekam no more than 5 minutes or 7 minutes. Tidak lebih dari 7 menit, itu yang dikirim ke Mner. Jadi ada 2 yang Anda submit ke saya.
Oh, sudah dua kasih yang. Oh iya, 2 harus. Karena 1 ada bukti fisik, PowerPoint-nya, dan rekaman penjelasan Anda. Bisa diterima? Kenapa diam semua? Bisa mener. Bisa, Mener. Jadi pertama Anda bikin PowerPoint tentang dasar biokimia, dasar fisika, dan dasar apa tadi? Seluler tentang biokimia. Setelah Anda buat PowerPoint, maksimal 10 slide, atau terlalu banyak, kan waktu presentasi Anda kan maksimal 7 menit. Baru presentasi Anda itu nanti NER akan buat share Google Share. Kita menggunakan Drive bersama. Anda tahu itu ketua kelas siapa? Ketua kelas. Ketua kelas bisa Saya, enggak? Mener. Veina bisa enggak Anda buat kita punya worksheet bersama? Worksheet. Worksheet. Yang pakai PowerPoint, jadi Anda kurang kasih di sana sehingga NER kurang buka di Google Sheet di PowerPoint. Mengerti? Sehingga Anda sebenarnya tidak perlu submit. Anda tinggal buat PowerPoint di Google Sheet. Kalau ingin tahu nanti saya belajar. Jadi tidak perlu submit. Nanti rekamannya Anda kasih di sana. Tapi kalau untuk masih sulit pertemuan pertama, rekaman Anda akan kasih di Google Drive, kirim ke NER. Tidak boleh lebih dari 5 MB. Ya. Jadi ulangi tugasnya, Anda jadi guru menjelaskan dasar fisika untuk biokimia apa. Anda jelaskan dalam bentuk rekaman dengan PowerPoint, itu yang dikirim ke NER. Bisa? Bisa? Ada yang perlu Bisa mener. Oke. Kalau sudah, aduh belum ada daftar hadir, Kang. Siapa ketua kelas tolong bikin daftar hadir di grup ya. Ulangi. Ketua kelas bisa bikin daftar hadir di grup. Nanti NER bikin rekaman ini. Halo ketua kelas, bikin daftar hadir di grup ya. Oke. Nanti yang lain tolong disampaikan ke teman-teman Anda. Tolong disampaikan ke teman-teman Anda tugas yang NER berikan saat ini. NER minta maaf, NER cukupkan sampai di sini dulu. Nanti rekaman ini NER akan kasih di grup. Silakan Anda ambil rekamannya. Ada pertanyaan sampai di sini silakan. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri karena NER akan ikut apel pagi. Di apel pagi NER akan berikan pengenalan tentang MBKM. Silakan kalau ada pertanyaan tentang tugas, tentang penjelasan NER. Nggak ada pertanyaan tadi? Saya, Mener. Ya, silakan Elsie. Ya, cepat Elsie. Boleh tidak bertanya, Mener, tapi cuma mau sampaikan kalau saya, Lydia, dan Samuel kontrak mata kuliah biokimia mener, tapi kuliah di PT Mitra Mener Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Oke. Nah, yang penting mata kuliah yangnya sama, nanti akan dikonversi oleh Kaprodi. Ya? Iya, mener, mata kuliah biokimia juga, mener. Oke. Nah, masalah lebih bagus supaya ada pencerahan di luar. Nanti LC berarti tinggal mengkonversi kembali ke kita. Kembali. Ambilnya di mana? Ambil di PT Mitra Pancasakti Tegal, mener. Kalau Lydia, Oke. Tidak masalah, itu mener. Lebih bagus. Kuliah dengan baik, LC mener pesan. Jangan jadi sama dengan Universitas Negeri Gorontalo. Pas mereka ikut pertukaran pelajar yang lalu, yang ikut pertukaran pelajar di UGM pulang nilainya kebanyakan C. Jadi hati-hati itu LC. Jangan sampai dikonversi, karena ini karena mata kuliahnya sama, dia konversi langsung LC. Bukan di ekuivalensi. Jadi tolong pesan NER pada yang lain juga, tolong kuliah dengan baik di sana, ikuti arahannya dengan baik dan seterusnya, agar Anda bisa memanen hasilnya yang baik juga. Ya, jangan sampai dikonversi ke kita. Kalau konversi A ya bagus lah, kalau konversi jatuh itu bisa masalah. Oke, NER rasa itu cukup. Sampai di sini dulu, karena NER akan ikut apel pagi, sudah jam 8. Ada pertanyaan lagi tentang tadi yang NER jelaskan, perbedaan antara reaksi kimia dan reaksi biokimia? Belum ada? Minggu depan harus lebih aktif ya. Sekali lagi tugas yang Anda buat adalah PowerPoint apa yang mendasari biokimia, itu dasar seluler, dasar fisika, dan dasar kimia. Tetapi tugasnya tidak berakhir sampai di sana. PowerPoint yang Anda buat itu Anda buat rekaman penjelasan Anda tentang hal tersebut. Ya, jadi Anda akan maksud submit ke NER 2.
videonya dan PowerPoint-nya. Dan untuk ketua kelas, silakan Anda mulai siapkan next week. Kita sudah boleh persiapan untuk laboratorium. Ya, ketua kelas, next week kita sudah boleh persiapan untuk laboratorium. Kita akan pelajari dasar-dasar biokimia di laboratorium. Sekali lagi, biokimia itu adalah ilmu yang bersifat abstrak. Dalam biologi, fondasi dalam biologi, kalau Anda memiliki pemahaman yang rendah biokimia, itu akan bermasalah mempelajari biologi pada level yang lebih atas. Seperti fisiologi, mikrobiologi, genetika, biomolekuler, dan ilmu-ilmu biologi yang lain. Kalau Anda paham biokimia dengan baik, itu akan sangat membantu Anda memasteri, menguasai biologi pada level atau mata kuliah yang lebih atas. Karena biokimia itu fondasi di biologi. Tapi sayang sekali, biokimia bersifat abstrak, sementara cabang-cabang biologi yang lain lebih bersifat konkret untuk ilmu struktur morfologi, dan sebagainya. Jadi pelajari dengan baik biokimia. Karena ini jadi dasar. Ini testimoni MNER, tidak hanya jadi dasar di S1, tapi S2 dan S3. Siapa tahu Anda akan lanjut ke depan. Ya, MNER pikir sampai di sini. Kita akan bertemu lagi pada next week. Tugas video ini akan MNER bagikan ke Anda. Nanti Anda dapatkan video penjelasan yang baru bergabung. Aturannya sama. Ketika Anda bergabung kuliah, yang dianggap hadir adalah mereka yang mengaktifkan video, ya. Itu yang MNER bisa sampaikan. Kelas nanti komunikasi dengan MNER untuk persiapan praktek. Kita akan berupaya banyak praktek karena kita belajar biologi, bukan sastra biologi. Ya, jadi itu yang bisa MNER sampaikan. Terima kasih ketua kelas, tolong bikin daftar hadir di grup. MNER mohon maaf ini masih tersita waktu karena akan apel, dan tadi pagi MNER diminta untuk menyampaikan materi tentang MBKM sedikit di apel Unima yang dihadiri oleh seluruh dosen Universitas Negeri Manado. MNER rasa sampai di sini, terima kasih. Kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya. MNER izin live, tolong ya ketua kelas masih lanjut daftar hadir. Oke?